adik-adik. Nah, di pembahasan video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SMMPTN Barat tingkat matematika juga ya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat logaritma sebelum kita masuk ke latihan soalnya. Nah, untuk bentuk umum dari logaritma, A itu kita namakan dengan basis atau bilangan pokok. Jadi kita harus tahu dulu ya apa aja komponen pada logaritma. Terus kalau B itu dinamakan dengan numerus. Nah, untuk menyelesaikan logaritma yang kita perhatikan pertama kali adalah si basis atau bilangan pokoknya. Jadi mirip dengan eksponen ya. Oke, hal yang harus adik-adik hafalkan adalah nilai dari log 1 itu sama dengan 0, nilai dari log 10 sama dengan 1, nah nilai dari log 100 itu sama dengan log 10 pangkat 2, berarti kita ambil nilai dari si pangkat numerusnya aja, sama dengan 2. Dan sifat berikutnya, apabila A log A itu nilainya sama dengan 1. Nah, kalau A log B dikali C, di situ numerusnya perkalian ya. Kalau perkalian, maka kita ubah ke penjumlahan. Berarti A log B ditambah A log C. Nah, kalau numerusnya dibagi, berarti logaritmanya menjadi pengurangan. A log B dikurang A log C. Jadi basisnya di situ tetap sama ya. Nah, kalau basis dan numerusnya mempunyai pangkat, berarti pangkatnya bisa kita ubah menjadi koefisien sehingga M per N dikalikan dengan A log B. Nah, apabila dua buah logaritma kita kalikan, nah ini kan merupakan bagian numerus dan basis, bisa kita coret, sehingga hasilnya sama dengan A log C. Nah, apabila si konstanta saja kita ubah ke logaritma, berarti itu sama dengan nilai basis dan numerusnya harus sama, lalu konstanta berubah menjadi pangkat sinu numerus. Kalau 1 per A log B, kita pindah posisi menjadi B log A. Jadi numerus kita balik menjadi basis dan basis diubah menjadi numerus. Apabila logaritmanya berupa pecahan, basisnya nilainya sama. Nah, ininya sama, berarti nilai numerus penyebut berubah menjadi basis ya. Jadinya apa? B log C. Nah, itulah sifat-sifat dari si logaritma tadi. Oke, berikut ada latihan soalnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, kan ruas yang di sebelah kanan itu belum berupa logaritma. Adik-adik perhatikan nilai basis dari logaritmanya adalah 2 ya. Berarti yang satu di sebelah kanan itu berubah menjadi apa?
Iya, berubah menjadi 2 log 2. Oke, berarti sudah bisa kita coret nilai dari logaritmanya. Nah, karena kita udah menghilangkan logaritmanya, berarti pertidaksamaan ini bisa kita selesaikan. Kita kali silang ya, yang penyebutnya kalikan kedua yang ada di ruas kanan. Oke, sekarang kita pindah ruas. Nah, 4-nya kita pindahin ke kiri jadinya min 5. Terus, kalau kita baca dari kanan ke kiri, tandanya berubah menjadi lebih besar. X lebih besar dari min 5. Karena pertidaksamaan kita yang awal mempunyai penyebut, berarti dia mempunyai syarat khusus. Jadi, apabila persamaan atau pertidaksamaan pada soal kita berupa pecahan, dia selalu mempunyai syarat khusus. Syarat khususnya yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya di situ berapa? Lihat pada soal awal, yaitu X ditambah 2. X ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Ini kita pindah ruas, berarti X tidak boleh sama dengan min 2. Nah, supaya kita gampang menentukan himpunan dari nilai X-nya, kita menggunakan bantuan dari sebuah garis bilangan. Nah, dalam penggambaran titik pada garis bilangan itu ada 2 buah ya. Ada yang bulatnya penuh dan ada yang bulatnya kosong. Kalau bulatnya penuh, berarti tanda pertidaksamaannya itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau bulatnya kosong, berarti tanda pertidaksamaannya itu tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, karena itu nilai yang paling kecil adalah min 5, berarti min 5-nya bulat kosong ya, karena tandanya tidak menggunakan tanda sama dengan. Lalu yang min 2-nya kan tadi nilainya tidak boleh min 2 kan? Nah, di situ nggak usah kita buat bulatnya kosong atau bulat penuh. Oke, karena X lebih besar dari min 5, berarti panahnya ke kanan, dan nilai min 2 itu tidak boleh, jadi ada 2 buah daerah himpunan yang memenuhi di sini. Untuk daerah yang pertama yaitu antara min 5 dan min 2. Berarti cara kita menulis nilai X yang memenuhinya adalah dia kan berada di tengah-tengah ya. Min 5 kecil X kecil min 2. Nah, kalau yang ini panahnya mengarah ke mana? Ke kanan. Kalau ke kanan tandanya menjadi lebih besar. Nah, itu hal yang harus adik-adik perhatikan dan cara cepat untuk menentukan himpunan pertidaksamaan. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini, log dikali log X dengan bilangan dasar 2. Bilangan dasar itu sama dengan apa? Iya, sama dengan basis. Nah, berarti pada logaritma itu, kita tulis basis atau bilangan dasarnya 2 ya. Maka 2 log dikali log X, jadi yang kita tulis sebagai bilangan dasar itu cukup yang bagian awal logaritmanya aja. Terus 1 itu bisa kita ubah menjadi 2 log 2. Karena basisnya di situ 2 ya. Ditambah 2 log 3/2 dikurang log X. Jadi log yang di dalam kurungnya basisnya nggak kita ubah menjadi 2. Karena basis itu hanya untuk logaritma yang bagian awal atau bagian luarnya saja. Nah, ruas yang bisa kita selesaikan adalah ruas yang di sebelah kanan.
Yang sebelah kiri kita tulis ulang. Karena dia bilangan pokoknya udah sama, ditambah berarti numerusnya kita kalikan. Nah, baru yang 2 log itu bisa kita coret. Sehingga log X sama dengan, ini kita kali ke dalam, jadinya 3 ya, dikurang 2 log X. Nah, kan log X-nya ada di ruas ini, berarti kita pindahin ke ruas Nah, itu bisa kita pindahin ya. Yang min 2 log X itu ke ruas kiri. Ini 2 ya. Oke, sama dengan 3. Nah, koefisiennya aja kita tambahin. Jadinya 3 log X sama dengan 3. Berarti 3 kiri dan 3 kanan bisa kita coret, ini hasilnya 1. Nah, kita kan mau mencari nilai X ya, atau nilai numerusnya. Berarti 1 itu kita ubah menjadi log berapa tadi yang nilainya 1? Log 10. Oke, berarti dapat jawaban X-nya sama dengan 10.